Hello football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Liga Spanyol, Valencia versus Barcelona berakhir 1-1. Bermain di Stadion Mestalla, kedua tim jual beli serangan sejak awal dan babak pertama berakhir 0-0. Baru di babak kedua, Barcelona bisa bikin gol lewat Joao Felix di menit ke-55. Valencia bisa membalas di menit ke-70 lewat gol Hugo Guillamon. Skor 1-1 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Barcelona masih tertahan di peringkat ketiga dengan 35 poin, sementara Valencia berada di posisi ke-10 dengan 20 poin. Athletic Bilbao versus Atletico Madrid, Los Colchoneros tumbang 0-2. Digelar di Stadion San Mamés, Bilbao menekan sejak awal permainan. Gempuran serangan Bilbao baru membuahkan hasil pada menit ke-51 lewat Gorka Guruzeta. Pada menit ke-64, Nico Williams menciptakan gol cantik untuk memperbesar keunggulan Athletic Bilbao. Los Colchoneros tumbang 0-2. Hasil ini membuat Atletico masih di peringkat ketiga klasemen usai membukukan 34 poin, sementara itu Bilbao berada di posisi kelima dengan 32 poin. Napoli versus Cagliari, Osimhen gemilang, Il Partenope menang 2-1. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli tampil dominan atas Cagliari. Namun gol baru bisa dicetak tuan rumah di menit ke-69 lewat Victor Osimhen. Cagliari sempat menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-72 lewat Leandro Pavoletti. Di menit ke-75, Visa Kvaratskhelia memastikan kemenangan anak asuh Walter Mazzarri. Skor 2-0 menutup pertandingan. Kemenangan membuat Napoli sementara kembali ke peringkat 4 dengan 27 poin, sementara Cagliari tertahan di posisi ke-16 dengan baru mengumpulkan 13 poin. Augsburg versus Dortmund di Borussen tertahan 1-1. Berlangsung di WWK Arena, tuan rumah mampu unggul lebih dulu di menit ke-23 lewat Ermedin Demirovic. Dortmund merespon dengan bisa menyamakan kedudukan di menit ke-35 lewat Donjel Malen. Skor 1-1 menutup 90 menit. Hasil imbang ini membuat Dortmund di posisi kelima dengan 26 poin, sementara Augsburg di peringkat ke-10 dengan mengumpulkan 18 poin. Newcastle United versus Fulham menang 3-0, The Magpies geser MU. Bermain di St. James Park, tim tamu mendapat kartu merah sejak menit ke-22 usai Raul Jimenez melanggar Shane Longstaff. Hal itu bikin Newcastle mendominasi dengan mencetak 3 gol lewat Lewis Miley di menit ke-54. Miguel Almiron di menit ke-64. Dan terakhir, Dan Burn di menit ke-82. Skor 3-0 untuk kemenangan Newcastle. Newcastle naik ke peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 29 poin, sementara Fulham tertahan di posisi ke-11 dengan 21 poin. Chelsea versus Sheffield United, The Blues kalahkan The Blades 2-0. Berlangsung di Stamford Bridge, Chelsea menyerang sejak awal tapi tanpa gol di sepanjang paruh pertama. Babak kedua menjadi kunci bagi si biru setelah gol-gol Cole Palmer di menit ke-64 dan gol Nicholas Jackson di menit ke-61 menentukan kemenangan. Dengan 3 poin tambahan, Chelsea naik ke peringkat ke-10 klasemen, sedangkan Sheffield United terkubur di dasar klasemen dengan 8 poin.
Manchester City versus Crystal Palace, The Citizen tertahan 2-2. Menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium, Manchester City mampu unggul 1-0 lewat gol Jack Grealish di menit ke-23. Foden, Grealish. Selepas jeda, mereka menggandakan keunggulan dari gol Rico Lewis di menit ke-54. Pops up towards Rodri and Lewis. Unggul 2 gol, Manchester City lengah. Palace bisa mencuri gol di menit ke-76 lewat Jean-Philippe Mateta. Pushed up here, and Mateta's there. Pada menit akhir laga, Palace menyamakan skor lewat hadiah penalti yang dituntaskan dengan baik oleh Mikel Olise. Elise scored. Skor 2-2 mengakhiri laga. Hasil imbang ini membuat Manchester City tertahan di peringkat keempat dengan 34 poin, sementara Palace berada di peringkat ke-15 dengan 17 poin. Kapten Luton Town kolaps gara-gara serangan jantung. Pertandingan Luton Town versus Bournemouth dihentikan di menit ke-65. Penyebabnya adalah ada pemain yang kolaps. Tom Lockyer, kapten Luton, mendadak ambruk di lapangan. Seketika para pemain dan tim medis berusaha menyelamatkan pemain berusia 29 tahun tersebut. Setelah mendapatkan perawatan, Tom Lockyer bisa ditandu keluar lapangan dan dibawa ke rumah sakit. Luton Town kemudian mengkonfirmasi sang kapten mengalami serangan jantung, namun kini kondisinya sudah stabil. Tom Lockyer sudah pernah kolaps dan operasi jantung. Tom Lockyer kolaps ketika bermain untuk Luton Town pada laga lawan Bournemouth. Bagi pemain berusia 29 tahun tersebut, ini adalah kali kedua dia kolaps di atas lapangan. Berdasarkan pada laporan BBC Sport, Tom Lockyer punya riwayat penyakit jantung. Bahkan pada final playoff Championship musim 2023-2024 lalu, Tom Lockyer pernah kolaps di lapangan. Saat itu Luton Town berhadapan dengan Coventry di Wembley 27 Mei 2023. Tom Lockyer mengalami masalah pada menit-menit awal laga dan digantikan Rhys Burke pada menit ke-12. Etihad Stadium tak lagi angker. Hasil imbang lawan Crystal Palace melanjutkan catatan kurang apik The Citizen dalam beberapa laga terakhir. The Citizen 3 kali beruntun gagal menang di kandang. Etihad Stadium tampaknya mulai tak angker untuk para tamunya. Padahal pada musim lalu Manchester City begitu dikdaya di kandang pada Liga Inggris. Musim lalu hanya 2 kali kehilangan poin di kandang. Tampaknya banyak pekerja rumah yang harus diselesaikan Guardiola untuk memperbaiki performa Manchester City. Pep Guardiola sebut Manchester City pantas gagal menang dari Crystal Palace. Manchester City gagal meraih kemenangan saat menjamu Crystal Palace di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 Sabtu 16 Desember malam. Pep Guardiola selaku pelatih The Citizen mengatakan skuadnya layak mendapatkan hasil itu. Itu bukan ketidakberuntungan, itu pantas, kami membuang 2 poin, kata Guardiola usai pertandingan dikutip dari laman resmi Manchester City. Ketika Anda memberikan penalti, Anda pantas mendapatkan hasilnya. Anda melihat peluang yang kami ciptakan dan peluang di mana kami kebobolan hampir sama sepanjang musim. Kami tidak mampu menyudahi laga, tambahnya. Manchester City era Pep Guardiola telan rekor ngenes gara-gara tim papan bawah. Manchester City mengukir rekor mengenaskan usai gagal mengalahkan tim papan bawah Crystal Palace pada matchday ke-17 Liga Inggris 2023-2024, di mana ini menjadi kali pertama Manchester City era Pep Guardiola meraih 3 skor imbang secara beruntun di pertandingan kandang Liga Domestik. Tren negatif mereka dimulai ketika menjamu Liverpool dalam pekan ke-13. Tebas kaki kiri striker Crystal Palace, kiper Manchester City jadi viral. Kiper Manchester City Ederson ramai diperbincangkan oleh para pengguna media sosial setelah melancarkan tackle brutal kepada striker Crystal Palace. Netizen mengeluhkan hal tersebut karena wasit Paul Tierney cuma mengeluarkan kartu kuning untuk pelanggaran tersebut. Mereka kaget sekaligus kecewa lantaran Ederson tidak diganjar kartu merah.
Manchester United tak akan didukung Harry Maguire di laga kontra Liverpool. Kabar buruk datang untuk Manchester United karena di laga kontra Liverpool mereka tak akan didukung oleh bek mereka Harry Maguire. Kabar ini sendiri dikonfirmasi langsung oleh manajer Erik ten Hag, di mana ia menjelaskan apabila cedera yang dialami oleh mantan kapten Manchester United sebenarnya tak terlalu serius. Namun ia tak mau mengambil resiko dan tak akan memainkannya di laga selanjutnya. Jadwal Super Coppa Italiana berubah lagi, 4 klub peserta gerah. Kabar tak sedap datang untuk Inter Milan, Lazio, Napoli, dan Fiorentina. Jadwal Super Coppa Italiana yang akan berlangsung di Arab Saudi pada bulan depan lagi-lagi berubah. Hal ini dikabarkan membuat keempat klub itu gerah. Kubu Nerazzurri jadi yang terdepan dalam menunjukkan kekecewaan. Sesuai jadwal terbaru, laga Piala Super Italia yang melibatkan 4 klub akan digelar 18, 19, dan 22 Januari 2024. Sebelumnya, ajang itu direncanakan berlangsung pada 21, 22, dan 25 Januari 2024. Hal yang mengesalkan, sejatinya laga-laga di Arab Saudi itu dijadwalkan pada 4, 5, dan 8 Januari. Carlo Ancelotti buka peluang melatih lebih lama di Real Madrid. Carlo Ancelotti menyatakan apabila dirinya siap membuka negosiasi baru dengan Real Madrid jika mereka membutuhkannya lebih lama sebagai pelatih. Seperti yang diketahui, kontrak melatih Ancelotti di Madrid akan berakhir pada bulan Juni 2024 yang akan datang. Meski saat ini ia digadang-gadang akan melatih timnas Brazil, Ancelotti tak menutup kemungkinan untuk bertahan di Real Madrid. Jika Real Madrid mau melakukan negosiasi, maka saya tak memiliki masalah. Saya masih menjadi pelatih di sini dan itu adalah hal yang paling penting, ujar Ancelotti. Eric Garcia bersyukur pilih berlabuh di Girona. Eric Garcia sama sekali tidak menyesali keputusannya meninggalkan Barcelona dan pindah ke Girona pada musim panas 2023 lalu. Garcia merasa sangat beruntung bisa datang ke pangkuan Blanqui Vermels. Pada musim lalu, saya meminta pindah dari Barca untuk mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Saya ingin bisa mendapat konsistensi dan menikmati pertandingan setiap pekannya, ujar Garcia seperti dikutip dari laman Mundo Deportivo. Saya datang ke klub dengan dinamika sangat positif. Cukup sulit untuk menciptakan perubahan ketika berbagai hal berjalan dengan lancar, sambung bek sentral berusia 22 tahun itu. Barcelona tertarik amankan gelandang muda River Plate. Barcelona kabarnya menaruh perhatian pada gelandang muda River Plate yaitu Claudio Echeverri. Keinginan Barca untuk mengamankan sang pemain sendiri sepertinya bisa saja terjadi. Hal ini dikarenakan sang pemain rupanya mengaku punya mimpi bermain di Barcelona. Saya merupakan fans besar Messi dan saya menyaksikan dirinya bermain di sana. Jadi mereka adalah tim yang selalu saya ikuti sejak saya masih kecil, ujar Echeverri. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!